berbahagia di akhir pekan ini kita kembali berkumpul di ruangan ini untuk melakukan satu agenda penting kegiatan pada hari ini. Sebagai insan Tuhan, sebelum kegiatan sudah selayaknya kita patut menaikkan puji dan syukur atas kebesaran Tuhan, sehingga atas penyertaan dari Yang Maha Kuasa kita semua boleh berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan sepatah kata dari Ibu Koordinator Komunitas Belajar. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin saya panggil duduk ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semua. Bahwa saya selaku koordinator kelompok belajar di sekolah ini, saya memberikan arahan singkat terkait kelompok belajar yang akan dibangun oleh teman kita atau Bapak guru kita di depan, Bapak Pius Wayangure, yang membawakan judulnya tentang berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Saya memberikan arahan sedikit tentang komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik maupun tenaga kependidikan dalam suatu sekolah yang belajar bersama-sama dan saling berkolaborasi secara rutin, sehingga tujuan belajarnya lebih jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Belajar dalam kolaborasi dan kolaborasi dalam belajar. Kesempatan berikut langsung saya berikan kepada Bapak Pius Wayangure selaku pemateri tunggal dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Pius Wayangure. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Koordinator Komunitas Belajar di Sekolah, Ibu Bidara Bangga. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan yang saya kasih siswa-siswi sekalian. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan pertama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan belajar di sekolah yang dimana merupakan agenda dalam dan akan berakhir di bulan November. Kegiatan ini dibawa nama Pak Guru Penggerak BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kegiatan ini sudah berjalan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan kegiatan rencana tindak lanjut yang dimana akan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Seperti yang sudah digambarkan awal oleh Ibu Koordinator bahwa kegiatan komunitas belajar di sekolah itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena di sana kita saling berkolaborasi, saling mengisi, yang dimana melibatkan guru, para pegawai dan juga peserta. Untuk itu izinkan saya menyampaikan atau membawakan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan di akhir tahun pelajaran, di akhir bulan Desember ini. Berbagi praktik baik di sini adalah menggerakkan komunitas belajar. Rancangan adalah pada pembelajaran PJOK
Materi kesempatan atau SEM merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi dalam kegiatan komunitas belajar, dalam rencana tindak lanjut, peserta didik sangat penting. Kenapa? Karena dilibatkan secara seluruh atau penuh. Yang berikut, SEM yang akan dilaksanakan adalah kegiatan pada kompetensi bola voli dan futsal antar jurusan, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan kurikuler, sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik di sekolah, di mana sarana dan prasarananya yang ada di sekolah sangat memadai, satu diambil untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa bukan yang gembira dan berprestasi. Dan aku menerima adalah bersikap yang baik, dan juga peserta didik dan komponen-komponen lain, Bapak Ibu guru dan pegawai harus juga sehat, gembira dan menuju pada prestasi untuk peserta didik. Yang berikut, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai sosial melalui permainan sesuai dengan peran yang dimiliki. Berikut menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Dalam pelaksanaan kegiatan, siswa berperan aktif dalam kegiatan yang dimaksud. Berdasarkan rancangan yang dibuat dalam kegiatan pertandingan bola voli ataupun juga bola futsal, di situ melibatkan seluruh peserta didik dan juga pemahaman teknik, taktik dan strategi, juga pada sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini menjawab dari profil belajar Pancasila. Ya. Jadi bukan hanya kita hanya belajar tentang keterampilan, tetapi budi pekerti dan pendidikan karakter itu penting sekali. Yang di sini peran siswa menjadi panitia. Seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwa siswa yang menjadi panitia, menjadi peserta dan juga pelatih, bahkan wasit, manajer, reporter, supporter dan sebagainya. Jadi peserta didik mempunyai tugas bukan hanya sebagai peserta terlibat dalam kegiatan yang maksud, tetapi juga komponen-komponen yang lain. Yang berikut langkah-langkahnya dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Desember ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikut masuk pada struktur program. Yang pertama kita lihat sini tentang co-kurikuler. Berbicara co-kurikuler di sini adalah kegiatan pembelajaran yang di mana kegiatannya terjadi di
di luar jam sekolah. Kegiatan yang terjadi di luar jam sekolah. Sehingga poin-poin tadi yang sudah disampaikan awal, nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan dalam kegiatan kurikuler yang dimaksud. Yang berikut, keterlibatan atau partisipasi, yaitu peserta didik kelas 10 dan kelas 11, baik laki-laki dan perempuan. Jadi untuk peserta didik tidak kita bedakan antara laki-laki dan perempuan, semua ambil bagian berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud. Yang berikut berkaitan dengan pelaksanaan waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 di bulan Desember tahun 2024. Yang berikut kita lihat pada mitra atau kerjasama dengan dalam kelompok belajar yang dimaksud. Ya. Jadi untuk kelompok belajar kita bermitra, bekerja sama, yang jelas bahwa dalam satuan pendidikan yang bertanggung jawab dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan. Jadi semua komponen dilibatkan. Jadi dipublikasikan di sini melalui sosial media di sekolah ataupun juga media-media yang lain. Yang dimana mitra dan wali kelas sangat penting wali kelas. Kenapa demikian? Karena wali kelas sebagai koordinator dengan siswa peserta didik masing-masing di kelas. Ya, jadi bagi wali kelas itu punya peran yang sangat penting. Nah, jadi tadi otomotif atau fasilitator itu kan bagi wali kelas menggerakkan peserta didik dalam ikut kegiatan yang dimaksud. Yang berikut, kerjaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini juga penting sekali. Ini berhubungan dengan sarana dan prasarana. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kegiatan atau kompetisi dalam pertandingan. Yang berikut, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan, dimanfaatkan dalam kegiatan kompetisi olahraga. Mulai dari bola voli, net, lapangan yang cukup luas, juga dalam perlengkapan bola futsal. Kita lanjut pada rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi di antaranya adalah tujuan pembelajaran, meninjau tercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Jadi kita lihat pada tujuan pembelajarannya sudah terpenuhi atau belum. Yang berikut, umpan balik feedback dari peserta didik, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Ya. Jadi di awal tadi disuruh model pembelajaran SEM, menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Ini berkaitan dengan aktivitas keefisienan murid yang terlibat sesuai perannya. Baik, jadi ada 7 tahapan implementasi SEM. Untuk itu diharapkan bahwa di akhir kegiatan 7 tahapan implementasi SEM itu yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti. Masuk pada kemungkinan, tantangan, dan juga ada solusi. Kita berpikir lebih jauh. Tantangan apa saja? Sehingga dalam konsep ini kita melihat yang pertama adalah pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan dalam kegiatan. Jadi sangat diperlukan keterlibatan orang tua dan butuh komunikasi. Ya. Jadi kegiatan ini bisa berjalan, juga ada kerjasama atau hubungan dari orang tua.
Yang berikut kita masuk pada solusi dari tantangan tadi. Kita solusi jalan keluar apa yang dilakukan. Yang pertama, membuat data yang lebih efisien dan efektif. Kita sesuaikan dengan waktunya. Yang lebih efisien dan efektif itu seperti apa? Lanjut, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan puji. Ini juga salah satu nilai plus butuhnya pengakuan atau pujian. Yang berikut, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Ya, berkomunikasi ada persoalan dan segera mengatasi konflik. Berikut, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta diri. Ya, jadi umpan balik itu penting sekali. Ya. Yang berikut, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya, jadi tantangan tadi poin keempat, keterlibatan orang tua dan komunikasi. Jika solusinya itu perlunya mengadakan pertemuan dengan orang tua dan menjelaskan tujuan. Kesempatan berikutnya, jika ada usul saran melengkapi dari rencana kegiatan, nanti diberi kesempatan. Sekian dan terima kasih. Penjelasan contoh terkait berbagai praktik baik yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ampunya, yaitu PJOK. Kesempatan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah mendapatkan beberapa materi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawabnya berlaku untuk umum dari Bapak Ibu guru juga dari siswa-siswi sekalian, dengan mekanisme seperti biasa: mengacungkan tangan, menyebutkan identitas, pertanyaannya singkat padat jelas. Kita buka sesi pertama dengan 3 orang penanya. Saya punya pertanyaan nih Pak. Ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, karena PJOK beragam. Tadi Pak sudah menyampaikan kalau terkait ada beberapa fasilitas pendukung pembelajaran. Kalau seandainya Pak Bapak mengambil satu materi, contoh tentang badminton, bertangkis maksudnya. Kemudian anak-anak diharuskan ke lapangan dan untuk praktek. Pada kenyataan kita punya fasilitas pendukung yang masih kurang. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengakali kekurangan fasilitas sehingga anak-anak bisa praktek dengan baik dan benar di lapangan? Yang kedua, bagaimana cara Bapak guru beri tips dan trik sehingga siswa yang kategorinya tidak suka dengan bola voli bisa suka dengan bola voli. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Salam dan bahagia. Sebelum saya menjawab, supaya dinamika dalam diskusi kita bisa berjalan, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru dan peserta didik. Materi yang disampaikan adalah khusus pada komunitas belajar pada mata pelajaran PJOK. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bisa keluar dari kegiatan atau komunitas belajar khusus PJOK. Jadi Bapak Ibu silakan diberikan kesempatan. Ya. Baik, saya coba menjawab 2 poin yang sudah disampaikan dan ditanyakan oleh Ibu Yeti. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Di sini berhubungan dengan fasilitas pendukung pembelajaran. Jika dalam pembelajaran materinya badminton, atau kita bisa menyebutkan dengan bulu tangkis, ya, fasilitas pendukungnya kalau tidak ada atau kurang, kira-kira strategi apa yang dilakukan? Ya, strategi. Jadi bukan hanya pada permainan bulu tangkis atau badminton, tetapi juga cabang olahraga yang lain. Baik, yang pertama adalah
Jadi melakukan komentar berdasarkan media atau sarana atau peralatan yang digunakan. Kita sederhana lagi menjawab dari pertanyaan dari beliau tadi bahwa fokus pada permainan bulu tangkis atau badminton. Baik. Tujuan di sini adalah agar seluruh peserta didik dapat melakukan aktivitas gerak. Untuk itu, jika kita mengalami di lapangan fasilitas pendukung atau sarana, kita ambil contoh, raketnya terbatas dari rombongan pelajar siswa melebihi, berarti kita memodifikasi peralatan. Jadi tidak wajib bahwa siswa melakukan aktivitas gerak. Contohnya adalah melakukan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, melakukan serve atau service. Ya. Alat yang tadi kita bisa modifikasi, raketnya kita bisa modifikasi, kita menggunakan triplex. Jadi tujuan tadi itu adalah bisa melakukan aktivitas gerak dengan catatan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan itu yang harus diperhatikan. Yang berikut, bola atau shuttlecock, kita disebut dengan cock. Ya, shuttlecock itu juga kalau jumlahnya terbatas sehingga dalam kegiatan pembelajaran supaya semua peserta didik atau siswa bisa mengambil bagian. Jadi tadi soal raketnya tadi kita bisa modifikasi menggunakan triplex, tapi triplex yang kita kemas menyerupai seperti raket yang bentuk shuttlecock atau bola, kita bisa modifikasi juga. Ya, kita gunakan bola pingpong bisa. Yang paling sederhana ini sudah kembali ke alih lokal. Ya, kalau masuk pada permainan tradisional, kalau shuttlecock tidak ada, orang menggunakan apa? Tongkol jagung, ya, tongkol jagung baru diakali menggunakan bulu ayam, ya. Dengan catatan tadi bisa melakukan aktivitas gerak. Yang berikut, kira-kira strategi apa? Strategi apa sehingga seluruh peserta didik itu bisa berpartisipasi terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Baik, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan berdasarkan minat dan bakat dari peserta didik. Yang jelas bahwa peserta didik tidak bisa kita langsung exit di lapangan, langsung menyuruh untuk bermain bola voli. Untuk itu kita melakukan pendekatan pembelajaran. Salah satu modelnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di situ kita melihat dari bakat dan minat siswa. Dari kelompok visual berarti materi pembelajaran bisa melalui membaca melalui media atau gambar, poster. Auditori, kelompok auditori bisa juga dengan menonton video pertandingan. Dan juga kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik dinilai dikatakan bahwa sudah layak untuk melakukan aktivitas gerak, sudah dapat melakukan keterampilan gerak, teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Satu dari Nona Anis. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lidwina Linis Nirmulin, biasa disapa Linis. Pertanyaannya, ketika pelajaran PJOK, banyak dari siswa yang tidak menggunakan pakaian olahraga atau praktik luar kelas. Bagaimana cara Pak Guru mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Nona Lilis dengan melihat fakta yang ada di lapangan. Baik, terima kasih.
manfaat yang penting sekali. Kenapa demikian? Karena selama Anda melakukan aktivitas gerak, pakaian olahraga itu harus betul-betul nyaman, aman. Jadi pakaian seragam olahraga itu harus betul-betul menunjukkan proses pembelajaran yang dimaksud, sehingga situasi seperti pertanyaan tadi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa melakukan aktivitas gerak. Kalau kita temukan demikian, strategi apa? Kita melakukan tatap muka di dalam kelas. Kita melakukan tatap muka di dalam kelas dengan materi pembelajaran dalam kelas. Ya, membahas materi ataupun juga menayangkan video pertandingan atau perlombaan aktivitas gerak. Tetapi dengan catatan bahwa pertemuan itu berikut wajib. Jadi ini sebenarnya menjawab dari kesepakatan kelas tadi. Jadi peserta didik atau siswa-siswi pada saat melakukan praktek di lapangan wajib mengenakan seragam olahraga. Jadi berkaitan dengan perjalanan anak Lidwina tadi dalam pelaksanaan kegiatan, jika ditemukan hampir semua peserta didik tidak berpakaian olahraga, berarti kegiatan pembelajaran praktek di lapangan tidak bisa berjalan. Untuk itu kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan di dalam kelas. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Mohon maaf jika dalam kegiatan ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi selamat siang dan terima